Tepuk tangan dulu. Kita penontonnya banyak ya. Kok dadi suaramu kok dadi kaya ngono? Coba meneh. Kita penontonnya banyak ya Mas. Kok jadi-jadian. Oke, kita ketemu lagi pada podcastnya si Anon dan Redian. Ini judulnya podcast apa? Udah ngerti judulnya ya? Kita tuh memang Masa ya? memang embuh. Masa ya Unread. Kan Redinon ngono ya masa ya? Renon. Oh Renon, oke. Renon Menara. Silakan Anda. Oke, hari ini kita ketemu lagi. Tentu kita akan bicara hal yang lain lagi ya. Nah, kita mau ngomongin apa sih sekarang nih? Ya nek dalam belajar gamelan itu kan meskipun selalu pertama kali agar nek saya sebagai guru ya untuk menarik para murid ini biasanya kan memang langsung wes rasa kokean teori gendang main gitu. Atau terus langsung dolanan nyekel tabuh ngene tung. Nah, gitu kan. Iki sesuai dengan nganu apa dulu yang apa saya dapatkan dari guru saya juga gitu loh. Ya nyekel tabuh ki ono sek ngene gitu. Ono tabura ya. Coba ada tabuh itu. Tolong asisten berikan tabuh ini. Ya ini. Makasih. Nek nabuh ki ono sing ngene iki ono sek ya ono sek ngene iki ya ono gitu. Ini gini ini ada nih. Ya gini juga ada. Ada yang gini enggak, Mas? Coba. Wah, ada itu ketok cah. Heeh, cagang 1 kilo ketok ngene iki. Ini nyekel ngene iki. Piye itu mah? Angel banget ya. Biar. Nah, ngene iki ya. Ya, ngene iki ono. Terus kalau orang Bali malah gini ya, sambil wah gitu. Nanti dibalang bareng. Itu langsung main, pokoknya rasa kokean teori langsung main. Ting tong tong tong. Dari lagu yang sederhana kemudian, nek dulu ingat prosesnya di Debrito ya. Aku kan masuk nggak langsung ke klasik toh mesti. Iya. Tak iming-imingi sik toh. Garapan-garapan kayak gitu. Kemudian setelah itu beberapa di antara kalian yang salah satunya adalah Redia. Oh my god. Akhirnya lama-lama nanya sendiri. Nanya apa ya, Mas? Nanya sing klasik iki kaya ngopo to Mas sakjane gitu. Gending-gendingan tuh sakjane kaya ngopo gitu. Seperti apa sebenarnya yang gamelan yang sesungguhnya itu seperti apa yang asli gitu. Bahasa gampangnya kan yang asli Mas gitu. Pada semua asli. Terus akhirnya klasik. Tak kenal lancaran, bubaran, ladrang sampai kita terakhir wes pelayan-pelayanan iso ya. Yes, Pelayan-pelayanan sudah iso. Bahkan ketika ada murid sohib kita yang lumayan sih, tabuh kalihnya lumayan sih, dia bisa gender, bisa ngerebab. Kita akhirnya dapat pengendang juga ya. Yes. Mungkin seumur-umur Gang Saku Kila Debrito dapat penggender Wah, melaku tenan itu di tahun-tahun itu ya, tahun keemasan ya. Itu masa keemasan dan itu harta yang terpendam gitu. Tapi kayak kami gak bisa ucul Iya, garapan oke. Kemudian bayangin aja mereka latar belakangnya bukan dari budaya Jawa bahkan ya, tidak ya. Betul banget. Iya toh, Iya. kan luar biasa. Terus akhirnya kecanduan. Nah, in the end, termasuk kamu nih sebetulnya. Akhirnya kan nggak cukup nih, asupannya hanya cuma gendingan, interaksi, kerawitan, ngopo. Ternyata nggak cukup kan? Iya. Jujur begitu kan? Betul banget. Iya, justru akhirnya yang menarik itu adalah banyak hal di balik gamelan. Yes. Satu, saya ya gampang aja yang bisa kita bicarakan dan mudah-mudahan nyambung sih bagi teman-teman yang pemula, menengah maupun lanjut ya. Sekolah dari nada saja. Oke. Ini beda ruang dengan urutan nada ya. Maksudnya ini beda ruang dengan keberadaan angka-angka yang ada di dalam disiplin karawitan. Wah, Karena kita sekarang gini, nek kita sinau gamelan ini saya wis Pak ini tolong dinomerin Pak biar saya bisa nabuh biar apa gitu kan. Dan celakanya ya nggak tahu itu ternyata taunya anu loh. Bagi yang mereka nggak ngerti beneran itu taunya yo
instrumen gamelan itu pada semua riciannya sudah ada angka-angka itu. Jadi kan sebetulnya kan kalau nggak diduduh kan jadi cetek banget gitu loh, Betul. dangkal sekali gitu loh. Jadi perlu diketahui bahwa dulu nenek moyang kita itu nggak kenal loh, Jiro Lumonem tuh nggak kenal. Wow. Mereka itu nggak, bahkan kan dulu kan ceritanya kan berkembangnya kerawitan dengan tradisi oral ya, Iya sih. nggak pakai betul, tulisan. Halen nulis piye ya, angel ta. Oh, oh. Kecuali kemudian satu aksara Jawa, Mhm. aksara Jawa ada ongko-ongkonya itu. Tapi kan aksara Jawa juga itu sudah muda ya. Betul. Sebelum aksara Jawa yang sekarang ini kita ngerti kan sudah pernah ada aksara yang lain ya. Oh sudah. Ya. Nah kemudian ketika yang saya tahu nih penelusuran saya, karena kebetulan ini menjadi salah satu sumber bacaan saya, sumber referensi saya ketika saya dulu berkarya waktu saya magister di ISI Jogja. Pegangan saya, teori saya adalah tentang sastra laras. Bahwa nada-nada di dalam gamelan itu, maksudnya semuanya itu memiliki makna gitu loh ternyata. Lah aku yakin ngerti. Oh my God. Jadi ini sama sekali bukan klenik dan ini bukan mistis ya. Tetapi mungkin efeknya mungkin bisa sampai ke sana gitu Ini loh. bukan podcast sebelah ya? Ini bukan podcast sebelah coy. Tepuk tangan dulu coy. Wah, salah tepuk tangan ya malah kuwi. Arep tepuk tangan malah karo iki. Malah kleru kuwi. Oke. Jadi ternyata contohnya nih dalam sastra laras itu sebetulnya itu literatur kuno. Oke. Cuma sama eyangnya istri saya Mhm. itu kemudian dipedar namanya kan apa namanya? Diungkapkan atau Diungkapke, diwedarke. Makanya kan dalam buku yang sudah dibuat dalam versi Inggris, Indonesia dan Jawa. Wow. Saya kebetulan sudah baca versi Jawa. Pertama kali langsung baca versi Jawa. Jadi mungkin dari aksara Jawa mungkin sudah ditranslasi mungkin ya, nggak tahu. Itu di situ namanya Wedo Pradangga Kawedar. Oh Ya. iya. Jadi makna-makna yang terkandung, yang tersirat di balik nada-nada gamelan. Nah, itu sudah wedo terus itu diwedarke meneh. Nah iya. Karena ya namanya wedo sendiri memang artinya buku pengetahuan ya. Dan Nah, terkadang orang sudah mendengar wedo itu sudah takut Mas. Oh, iya. Karena sudah ada pemahaman wedo itu pasti suci. Pasti Terus suci akhirnya ya. Iya bener. Mungkin nyambung juga Red. Karena setelah aku baca itu tuh kemudian pemaknaan terhadap nada-nada dalam gamelan itu tidak sekedar hanya nada yang nek ditabuh muni suarane, terus kadang-kadang perwakilannya nenggon di dalam whiteboard atau blabak itu angka-angka. Yuk kita mainkan gitu, kita melihat gending padahal gending itu nggak terlihat tapi bisa dilihat jadi angka-angka ya. Tapi dari itu ternyata seperti nada itu kemudian apa ya, suci ya, yes. kayak mempunyai makna yang satu makna bisa kemudian diresapi menjadi bermakna ganda ya. Yes. Luar biasa pokoknya. Multi-interpretatif Ora iso mbayangke. Yes. Di situ cuma gini, digambarkan ketika seandainya ini adalah tubuh manusia. Wah. Kemudian kita urutkan nada yang pertama itu dulu kan menyebutnya kan barang. Jadi bukan satu, tapi barang itu loh. Barang atau apa? Penunggul. Jadi itu menggambarkan bahwa aku kenal Redian itu mesti pertama-tama karena wajah Redian. Betul. Sesuatu ya kali yang masa kakinya yang dikenal pertama. itu yang selalu dikenali oleh orang itu ternyata apapun itu baik buruk kesan itu ternyata dari wajah. Betul. Wajah itu ada di kepala. First Itu penunggul. impression ya. Iya. First Kalau impression. kemudian ini mau dikaitkan dengan the power of number one dalam gamelan, apa bener nada pertama, nada G, kalau sekarang kita familiar dengan nada G. Yes. Ini apakah memang benar-benar punya kemampuan untuk introducing, jadi kayak untuk mengenalkan karena sebagai wajah gitu loh. Kurang ngerti itu perlu pembuktian ya, tapi mungkin bisa saja dimaknai seperti itu. Kemudian setelah kepala kan kita punya leher. Yes. Makanya nada kedua itu kalau orang dulu nyebutnya tidak ro, tapi jonggo. Oh.
Jonggo artinya Leher. leher. Leher ini kan tempat lewatnya Makanan. makanan, minuman. Kira-kira nafas lewat leher enggak? Iya dong. Semuanya lewat sana. Itu menggambarkan leher itu sebagai jalan. Orang Jawa menyebutnya dalan. Dalan. Oh, Dalan. iya. Jadi dalan, ya ini jalan, titian gitu loh. Jadi kalau dalam musikalitas karawitan kita bisa hubungkan dengan lintasan, Oh, perantara. Nah, perantara antara kepala dan badan. ini semacam juga analoginya jembatan bridge. gitu Jembatan ya. bridge, betul. Keren. Kira-kira begitu. Dan mungkin kita bisa memaknai lebih beragam lagi. Tapi intinya memang definisinya seperti itu penafsirannya. Dan dari dari dua sendiri itu saya juga teringat Mas. Jalan tuh sebenarnya majemuk, tidak hanya satu ya. Bahkan akhirnya kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa lurus, bisa balik kan. Itu kok saya kira pemaknaan Iya, roh bisa. juga masuk di Oh sana. iya, bisa ya, ro ya. Jonggo. Terus kemudian kalau turun lagi setelah leher itu kan ada dada. Dalam dada itu ada apa, Redian? Di dalam dada itu ada kumismu ya. Salah dong, yang benar apa, Red? Dalam dada ada? Ada jantung. Wah, tepuk tangan. Oke, jadi benar. Jadi di dalam dada itu ada jantung. Tak kira itu yang lain. Aku mau jawab yang lain tuh. Ini ada, dalam dadaku ada iPhone. Oke, dalam dada itu ada jantung. Jantung itu apa? Denyut. Dia berdenyut terus, memompa darah, sumber kehidupan. Katanya begitu. Nada lu itu dulu disebut sebagai dodo. Itu kekuatannya luar biasa dalam menghidupkan. Nah kalau konteksnya gending, musikal, melodi ya berarti ngurepke lagu. Jadi nada telu, dodo kuwi diyakini memang itu simbolisasi dari pusatnya kehidupan. Gitu. Kemudian ke bawah lagi. Nah iki sing rada tak komplain sakjane rada aneh. Nek sekong dhuwur, kepala, kemudian leher, dada. Kalau ke bawah kan harusnya perut. Perut ya? Perut atau tit? Bawah perut. Bawah perut namanya lutut. Bawah, ya. Le komplain nanti aja ya. Tapi gini, setelah nada dodo itu, kemudian orang Jawa nyebutnya langsung mo. Kenapa mo? Mo dari kata limo. Limo yang dimaksud adalah bahwa kesenangan di dunia ini, pusatnya kesenangan di dunia ini bagi manusia, ini bisa dirasakan, bisa diperoleh dari 5 panca indera. Alright. Aku seneng rasa manis. Yo nganggo lidah to, ning ngrasake manis. Aku suka bau bunga opo gitu, ya pakai hidung. Saya suka warna-warna yang indah, pakai mata. Kan gitu kan. Saya suka yang lembut-lembut lah, kain yang lembut. Pakai kulit kan gitu kan, perabanya kan begitu. Makanya dilambangkan dengan sengsem atau seneng. Kesenangan itu bisa dirasakan dengan 5 panca indera. Itu nadanya 5. Aku ya heran kenapa kok tidak digambarkan. Putus? Oke. Kenapa kok tidak digambarkan dengan 5 loh. Dodo terus perut. Elik kan ya dodo weteng ya elek ya. Enggak tahu kemudian langsung jadi mo atau limo, 5 panca indera. Nah, yang terakhir nada berikutnya ini juga disebutnya sudah 6. Rasa. Rasa 6 itu ternyata benar. 5 panca indera ini bisa merasakan masing-masing perabaannya ya. Kemudian ditambah lagi satu yang belum, hati. Jadi rasa itu ada 6. Rasa-rasa itu sendiri. Rasa, Rasane rasa.
Oh, ladalah. Nah, keren toh Keren, maknanya. keren, keren. Jadi ternyata sudah ada korelasinya. Kenapa dulu penamaannya seperti itu? Jadi pemaknaannya memang dulu lebih mendalam ternyata. Nah, bagi bagi saya itu mungkin menariknya mungkin kemudian ketika ada katakanlah Ladrang Wilujeng Rojiro lu Rojiro 6, kemudian kalau orang dulu kan berarti bacanya kan Roji berarti Jonggo barang atau Mm-mm. Jonggo Roso. Hmm. Kalau sekarang diharfiahkan lagi, tadi Jonggo itu kan dalan ya. Nggih. Dalan Roji berarti dalan wujud, kan wujud tadi ya, barang itu kan berwujud ya, barang wujud. Berarti kan Roji berarti kan dalan wujud, dalan roso. Coba dimaknai lagi. Dalan wujud, dalan roso. Dalane wujud, dalane roso. Dalan wujud, dalane roso. Dalane wujud, dalan roso. Hmm. Keren nggak? Oh my god, keren. Mau lagi dong, lagi. Pasti pengen yang lain toh. Mau. Di mana-man buat besok podcast berikutnya. Oke. Bersabar Kita dulu. tutup dulu ya podcast hari ini. Terima kasih pemirsa. Kita ketemu pada podcast berikutnya.